Firman yang kita dapat hari ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Kepada siapa? Kepada murid yang percaya dan berkata dia akan mengikuti mereka sampai akhir. Mengikuti ia sampai akhir. Yesus berkata, semua yang ingin mengikuti dia tanpa terkecuali harus memikul salib dan mengikutinya. Itu adalah syarat pertama. Ketika kamu menjalani kehidupan iman dalam gereja dan kamu bilang kamu percaya pada Yesus, kamu harus memikul salib Anda dan mengikuti dia. Akan tetapi, setelah puluhan tahun menjalani perjalanan iman dalam gereja, walaupun kamu pendeta, penetua, atau diaken, orang-orang tidak memikul salib mereka. Banyak orang tanpa salib mencoba mengikutinya secara membabi buta tanpa usaha apapun. Itu tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan. Dalam bahasa Yunani aslinya, Matius pasal 16 ayat 24 berkata, dalam bahasa aslinya, barang siapa yang ingin dianggap muridku, siapa yang ingin dianggap sebagai muridku harus menyangkal dirinya. Apakah kamu bisa menyangkal? Bahkan seekor cacing pun menggeliat kan ketika diinjak. Dan kamu berkata, kamu sudah belikan aku makanan? Kenapa kamu cerewet? Urus saja urusanmu sendiri. Ini adalah sifat manusia yang telah jatuh. Jika kamu menyarankan mereka melakukan hal ini demi kehidupan bergereja dan memupuk kebaikan, mereka akan marah berkata, urus saja urusan kamu sendiri. Kenapa kamu ikut campur? Itu bukan orang percaya. Dia belum disalibkan di kayu salib. Dan Yesus berkata, apa kamu percaya padaku? Dan dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, kita harus disalibkan bersama dengan Yesus. Tapi kita belum. Itu sebabnya engkau kehilangan kesabaran dan hal-hal kotor di hatimu terusik walaupun kamu tersinggung bahkan hanya sedikit saja. Kamu menaruh air dan sisanya di palungan dan beberapa jam berlalu dan menjadi bening seperti magoli, alkohol tradisional Korea. Tapi saat kamu mengaduknya dengan tongkat, kepala tauge, sisa nasi, kimchi, apapun yang kamu masukkan, itu naik lagi. Itulah kita manusia. Dia tidak peduli kamu percaya kepada Yesus dan membanggakan diri sebagai pendeta, penetua, atau penetua wanita. Kalau kamu kehilangan kesabaran kamu bukan orang percaya. Kamu harus percaya pada firman Allah. Kamu belum disalib. Kalau kamu melepaskan kaos kaki orang yang udah meninggal, apakah mereka bilang, kenapa kamu melepas kaos kakiku? Kenapa kamu melepas mantelku? Orang mati tidak berbicara. Itu sebabnya kita harus berpikir tentang hal ini. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita meninggalkannya. Dan kamu harus tahu kan hal itu. Sekali lagi, siapapun yang ingin menjadi muridnya harus terlebih dahulu menyangkal dirinya. Menanggung penderitaan, penganiayaan, penghinaan karena aku. Dan oleh karena aku. Kemudian ikutilah aku. Dan kamu harus terus mengikuti aku. Dan masing-masing dari kamu harus memikul salibnya. Itulah yang dikatakan bahasa asli dari Alkitab. Saat ini, saat Anda dan saya melihat Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28 dan Matius pasal 10 ayat 38 sampai 39, ini memberitahukan kita untuk memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Sebuah gereja, bisnis, keluarga yang penuh dengan kehidupan salib.
Jika kita mengingat salib dan berpikir tentang anugerah keselamatan melalui salib dan membuat tekad, maka individu, keluarga, dan bisnis tersebut akan dipenuhi dengan vitalitas dan kehidupan dan menerima berkat Abraham. Dan kita harus percaya pada hal ini. Yang pertama, salib adalah kematian atas dirimu sendiri. Kamu harus mati. Dan bacaan hari ini di ayat 20, pasal 24 dikatakan, ayat 24 dikatakan, kamu harus menyangkal dirimu sendiri. Sangkalah dirimu sendiri, dirimu yang lama, sebelum kamu percaya kepada Yesus. Jadi pada saat kamu melihat Efesus pasal 2 ayat 1, diri yang lama, itu adalah keadaan yang ditakdirkan untuk binasa, diri kita yang lama. Galatia pasal 2 ayat 20, pasal 5 ayat 24, dan pasal 6 ayat 4, serta Roma pasal 6 ayat 6 berkata, kamu tidak dapat percaya kepadaku kecuali kamu telah mematikan diri lamamu di kayu salib. Dengar baik-baik apa yang akan saya katakan dan pikirkan baik-baik. Jika kamu berusia 50, 60, 70 tahun, sekarang kamu benar-benar perlu mempercayai Alkitab. Kamu harus percaya. Apa itu dirimu? Siapakah dirimu ini? Itulah dirimu yang dulu. Upah dosa adalah maut, dan tubuh ini ditakdirkan untuk mati. Meskipun kita tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat seperti Adam, kalau kita lihat di Roma pasal 5 ayat 12, kematian datang karena Adam memakan buah pengetahuan baik yang jahat. Jadi, kita adalah manusia yang telah lahir kepada kematian sejak lahir. Itu adalah diri kita yang lama. Diri kita yang lama. Efesus pasal 4 ayat 22, diri manusia kita yang lama. Dan Kolose pasal 3 ayat 9, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 1 mengatakan hal yang sama. Apa itu diri kita yang lama? Yohanes pasal 3 ayat 6 dikatakan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itulah kata-kata yang diucapkan Yesus kepada Nikodemus, seorang anggota Majelis Nasional pada saat Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, dan seorang anggota Majelis Nasional dan bukan orang biasa, ya, dia berkata, kamu sudah dewasa, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Maka Yesus menjawab, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan mengajarinya bahwa kamu harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50, bahwa daging dan darah seperti gumpalan daging dan pikiran daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Sama sekali tidak. Kamu tidak dapat masuk kecuali kamu telah lahir kembali dari air dan roh. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 5, bahwa keinginan daging adalah maut dan permusuhan dengan Allah. Pikiran daging adalah maut. Itu membuatmu menjadi musuh Allah. Kamu tidak dapat melakukan pekerjaan gereja dan kamu tidak dapat mengikuti kehendak Allah. Ini tercatat dalam Roma pasal 8 ayat 5-8. Apa yang lahir dari daging? Yohanes pasal 1 ayat 13 berkata, ada darah, garis keturunan darah, keinginan daging. Ada pula keinginan manusia, ada hubungan kasih sayang antara teman. Kehendak daging tidak memberikan kontribusi bagi kerajaan Allah.
itu percuma. Yohanes pasal 1 ayat 13 mengatakan semuanya kan. Darah, kasih sayang, dagingan, pikiran manusia, kemauan manusia. Ini semua merupakan hambatan bagi pekerjaan Allah. Itu sebabnya Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Dikatakan kamu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Inilah darah. Pikiran darah dan keinginan daging. Pikiran daging dan keinginan daging. Yesus berkata, jika kamu tidak dapat meninggalkan ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, perempuanmu, rumahmu, ladangmu, gunungmu, untuk aku, kamu tidak layak. Itu yang dikatakannya. Kita adalah anak-anak durhaka. Anak-anak yang secara alami, yang murka, yang karena kita adalah anak-anak dalam kedagingan. Jika kamu datang ke gereja dan percaya kepada Yesus, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Tanpa pembaptisan, sama sekali tidak ada keselamatan. Kamu tidak terlalu memikirkan ketika seorang pendeta menuangkan air ke dalam mangkuk dan menaruhnya ke dalam kepalamu. Tapi kamu harus memahami makna rohania dan mengetahuinya melalui iman. Itu adalah penguburan air. Kamu mengubur dosa. Seperti pada zaman Nuh, kita membaca 1 Petrus pasal 3. Sama seperti pada zaman Nuh. Mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak mengerti, mati dalam penghakiman air. Tidak seorang pun yang tersisa. Itu adalah pembaptisan. Apakah boleh tidak dibaptis? Jika ada sakramen dalam kekristenan, hanya ada 2. Pembaptisan, dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Kamu harus melakukan ini setidaknya 3 kali setahun. Malam sebelum penyaliban, Yesus mengumpulkan seluruh muridnya dan merayakan Paskah. Di dalam tempat atas rumah Yohanes dan Markus, ia memberikan roti dan berkata, ini adalah dagingku dan anggur adalah darah perjanjian baru. Ingatlah ini selamanya. Jika ada sakramen dalam kekristenan, itu adalah pembaptisan dan perjamuan kudus. Siapapun yang tidak berpartisipasi, bahkan jika mereka adalah pendeta selama 100 tahun, mereka tidak bisa lulus. Mereka gagal. Orang-orang yang tidak tahu, tidak menganggapnya apa-apa. Mereka berkata, apakah ada yang terjadi sekarang? Nggak tahu, pendeta telah mengumumkan perjamuan kudus selama sebulan. Itu bahkan lebih sedikit daripada bertemu dengan anak-anakmu kan. Katakan anak kamu sedang belajar di luar negeri, dan ia kembali saat liburan. Kamu bahkan lebih senang dan bersyukur karena hal itu kan, tapi kamu sekarang tidak merasakan apapun. Apakah ini bisa diterima? Dengar dengan hati-hati. Dengar baik-baik. Jika ada sakramen di gereja, ada 2, pembaptisan dan perjamuan kudus. Kamu tidak boleh melewatkannya. Dan pada saat perjamuan kudus, mereka yang sedang merasa berdosa tidak boleh berpartisipasi. Pada saat kamu makan, kamu bersalah karena menyalibkan Yesus 2 kali. Kamu makan karena kamu takut orang-orang mungkin tahu, atau mereka mungkin berpikir, kenapa orang itu tidak makan? Apakah mereka sedang berdosa? Jadi kamu malu. Kamu mengambilnya. Bahkan jika kamu sedang bertengkar dengan pasangan kamu tidak bisa makannya. Kamu meminjam uang dan belum mengembalikannya, itu adalah pencuri. Apa kamu tidak membayar perpuluhan, itu adalah dosa yang besar. Kalau kamu merasa bersalah tentang hal itu, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Setelah bertobat, kamu bisa berbicara dengan pendeta dan menerimanya secara terpisah. Bahkan itu bukan bagian dari perjamuan kudus. Bukannya begitu, jemaat kita harus mengerti akan hal ini secara terpisah.
Bagaimana kamu bisa makan kalau ketika hati nurani kamu tertusuk? Jadi setelah bertobat, mintalah pendeta untuk memimpin, bahkan jika itu hanya diri kamu sendiri. Kamu tidak boleh melewatkannya. Rasul Paulus berkata, Roma 6 ayat 6, bahwa itu adalah tubuh dosa. Roma pasal 7 ayat 24 mengatakan, tubuh dosa adalah tubuh maut. Roma pasal 7 ayat 24, tubuh dosa adalah tubuh kematian, tubuh maut. Dan itu harus disalibkan di salib. Kekristenan adalah agama salib. Tanpa salib, itu bukanlah kekristenan. Dan dalam hatimu, bahkan ketika kamu naik pesawat atau kereta, bepergian atau kemanapun kamu pergi, bahkan ketika berbicara dengan anak-anakmu, selalu bersyukur pada salib Allah. Tanpa salib, aku akan berada dalam masalah besar. Aku tidak mungkin bisa menerima pengampunan dosa. Salib adalah sesuatu yang seharusnya menggerakkan kamu dan sesuatu yang harus kamu syukuri dan banggakan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, Rasul Paulus berkata, aku tidak akan mengenal apapun selain salib. Aku hanya akan bermegah tentang salib. Galatia pasal 6 ayat 14 berkata hal yang sama. Salib. Seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 5, daging adalah lawan dari roh. Pola pikir daging adalah kematian dan permusuhan dengan Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak akan pernah bisa menyenangkan Allah. Bahkan jika kamu berkata, Tuhan, Tuhan, terima kasih, itu semua hanya pikiran kosong. Mereka yang hidup di dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Roma pasal 8 ayat 8. Kamu tidak bisa menyenangkan Allah, tidak ada bukti. Kamu percaya siang dan malam hanya untuk percaya pada diri sendiri. Kamu bahkan tidak mengingat Allah. Hei, kamu percaya pada saya? Kamu telah hidup selama berapa dekade percaya pada diri sendiri. Kalau kamu mendengar itu akan menghantam kepala kamu. Orang tidak dapat kembali setelah mereka mati. Mereka tidak akan bisa kembali. Demikian pula ketika kamu pergi ke surga, kamu tidak bisa membuat alasan. Segala hal yang kamu lakukan, di hadapan banyak orang yang telah datang dan pergi sejak Adam, di hadapan bala tentara malaikat surgawi, di hadapan Allah, kamu telah melihat itu semua seperti di TV. Kamu tidak bisa menyembunyikannya, itu kelihatan semua. Semuanya itu kelihatan. Jadi di 1 Yohanes pasal 3, mereka yang mengenal Allah tidak dapat berdosa meskipun mereka mau. Mereka berdosa karena mereka tidak mengenal Allah. Oh, tidakkah kamu tahu kalau kamu berdosa? Kamu berdosa dengan sadar, itulah dosa. Kamu berdosa dengan sadar, bukan dalam ketidaktahuan. Tapi begitu kamu mulai berdosa, kamu menjadi lebih berani. Kamu tidak takut, kamu tidak malu. Selalu seperti itu. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 dan seterusnya, di hari akhir, di akhir zaman, kamu tidak akan bisa diizinkan untuk bertobat. Kamu tidak diizinkan untuk bertobat. Kamu terus berbuat dosa dan kamu akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kamu. Bukannya itu ada di pasal terakhir dari Wahyu pasal 22. Baca apakah itu bohong. Jika tingkat dosanya berlebihan, Allah tidak akan mengizinkan kamu untuk bertobat. Hati nurani kamu akan mati rasa dan bahkan mengeras seperti beton atau batu. Sangat menakutkan. Dia tidak akan mengizinkan kamu untuk bertobat. Ini juga dalam 2 Petrus pasal 3. Kejahatan akan tetap jahat dan yang baik akan tetap baik. Dan pada akhirnya kamu akan dihakimi sesuai dengan perbuatanmu. Jadi bagaimana jika tidak ada salib? Tidak ada cara untuk bertobat, kan? Jika tidak ada salib.
Dosamu sendiri. Dosa kita sendiri. Sifat dari orang berdosa, tindakan orang berdosa, nilai-nilai dari orang berdosa, tujuan orang berdosa. Sederhananya, pikiran saya sendiri, tentang diri saya sendiri, tubuh saya sendiri, harta saya, keegoisan saya, pengetahuan saya sendiri, keluarga saya sendiri, kepuasan saya sendiri, kebahagiaan saya sendiri, daging saya sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi yang kamu pedulikan hanyalah kebahagiaan dan kepuasan kamu. Kamu tidak peduli jika orang lain mati, kamu yang peduli pada keluarga kamu. Betapa bodohnya, betapa menyedihkannya. Lalu apa diri saya yang lama? Diri saya yang lama, ateis. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak mengucapkan syukur atau memuliakan Dia. Ini dia ada di Roma pasal 1 ayat 21. Kamu percaya kepada Allah. Apa kamu mengenalnya? Tapi kamu tidak bersyukur. Apakah orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang percaya sejati? Mereka agnostik dan percaya pada evolusi dan segala halnya. Memuja diri sendiri, humanisme, arogan, keras kepala, pemberontak. Orang-orang pada saat Nuh adalah keras kepala dan memberontak. Mereka tidak memiliki roh Allah. Mereka terpisah darinya. Allah tidak hadir dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka hidup hanya dengan mulut yang berkata, Tuhan, Tuhan. Ini adalah masalah besar. Sampai Allah berkata, hey, jangan lihat hal-hal duniawi, carilah perkara yang di atas. Mereka yang mencari hal-hal duniawi bukanlah orang percaya kepada Allah. Mereka bukan. Rasul Paulus berbicara tentang dirinya yang lama seperti ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Orang Ibrani dari bangsa Ibrani. Orang tidak bercacat dalam kebenaran hukum Taurat. Apakah ia membanggakan hal ini dan menjadi pemimpin perlawanan ketika mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati? Karena itu, suku Benyamin adalah keluarga kerajaan, garis keturunan bangsawan. Disunat pada hari ke-8, orang legalis, orang Farisi asli, Farisi di antara Farisi, orang Ibrani dari orang Ibrani, yang membanggakan hal ini. Tapi dalam kitab Filipi pasal 3, ketika ia percaya dan memahami Yesus, ia menyadari bahwa ini adalah kotoran. Setelah makan, ia buang air besar di pagi hari dan ia mengatakan segala sesuatu yang ia anggap baik sebelum ia mengenal Yesus, semuanya adalah kotoran. Sekarang setelah ia mengenal Yesus, itu harus dianggap sampah dan dibuang. Ini ada di Filipi pasal 3 ayat 8. Itulah yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya ia berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku harus menyangkal diriku sendiri. Aku harus menyalibkan diriku dan mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Itulah satu-satunya cara untuk menyangkal diri sendiri dan hidup. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Itulah yang dikatakannya. Dan manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Jadi kita harus menyalibkan manusia lama kita dan segala sesuatu yang kita jalani tanpa mengenal Yesus. Kita telah berbuat dosa dan kita harus menyalibkannya. Rasul Paulus berkata, aku memakai tanda-tanda Yesus pada tubuhku ini. Ini dalam Galatia pasal 6 ayat 17. Mereka yang percaya kepada Yesus memiliki tandanya pada pikiran, jiwa, dan tubuh mereka. Rasul Paulus berkata, aku memiliki tanda-tanda Yesus pada tubuhku. Aku memiliki materainya. Itu besarnya imannya kepada Yesus. Galatia pasal 6 ayat 17. Tanda-tanda Yesus adalah materai salibnya. Begitu kamu memasangnya, manusia lamamu telah selesai.
Kamu tidak punya tujuan lagi di dunia ini. Katakan kamu naik kereta dari Seoul ke Busan, dan Busan adalah penghentian terakhir. Kereta itu tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh. Jadi Rasul Paulus berkata, ini adalah perhentian terakhir kamu. Dia masang materai di atasnya, dan manusia lamamu tidak punya tujuan lagi di dalam dunia ini. Itu sebabnya ia begitu percaya pada Yesus. Penyangkalan diri, penguburan diri. Penyangkalan diri adalah penguburan diri. Kamu menggali lubang dan kamu mengubur seseorang. Itu adalah tujuan terakhirmu. Tidak ada tujuan lain lagi. Tujuan terakhir. Setelah kamu mati, kamu dimasukkan dalam peti mati dan dikubur di tanah. Itu adalah penguburanmu. Jadi, sama seperti pemakaman, berarti akhir total bagi seorang yang telah meninggal di dunia ini. Kita orang-orang kudus harus percaya bahwa kita telah menjalani pemakaman dan mulai sekarang tak ada lagi yang namanya aku. Aku sudah mati. Apa intinya? Aku sudah mati. Dan mulai dari sekarang, bukan lagi aku yang hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalamku. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus Kristus yang hidup dalamku. Hal ini terdapat dalam Galatia pasal 2 ayat 20 di bagian kedua. Gereja, tempat orang-orang seperti itu berkumpul akan menjadi gereja yang dipenuhi dengan kehidupan salib. Dan kita harus mempercayai hal ini. Bukankah ini berkat yang luar biasa dari Allah? Ketika kita disalibkan, pokok kehidupan kita berubah total. Memikul salib adalah tanda keselamatan diri, pengudusan diri. Konsekuensi dari kematian diri di kayu salib adalah kematian. Waktu yang dihabiskan bebas dari segala pikiran kedagingan, perasaan, dan garis keturunan. Waktu yang dihabiskan bebas dari hal ini adalah waktu yang dihabiskan di kayu salib. Salib sekaligus menguburkan manusia lama dan menciptakan manusia yang baru. Itulah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itulah manusia baru. Entah kamu pernah berzina di masa lalu atau pernah berdosa besar di masa lalu, itu tidak masalah. Kamu telah diciptakan baru dalam Kristus. Kamu adalah ciptaan baru. Betapa bersyukurnya kita. Karena itu, iman adalah penebusan salib. Tidak pernah berubah. Iman itu tidak pernah berubah. Kalau kamu melupakan salib dan melewatkannya bahkan untuk sesaat, kamu jatuh ke dalam bencana. Sampai kita mencapai kerajaan Allah. Salib adalah kampung halamanmu. Kita mati di kayu salib di kampung halaman kita. Kita lahir dan hidup di kampung halaman kita. Salib adalah kampung halaman. Orang-orang kudus kita yang percaya kampung halaman. Ketika kamu mengatakan kamu adalah anak Allah, apa kamu memiliki salib? Iya. Saya memikulnya. Kuk saya adalah terang. Yesus membuat terang, memberikan hidup, membawa salib itu akan memberikan hidup. Kalau kamu percaya kalau Yesus adalah penyelamat dan bertobat dari dosa-dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu, bertobat sepenuhnya melalui kasih karunia dari iman yang diberikan oleh Tuhan kita. Kita harus menyadari dan percaya bahwa kasih karunia salib adalah penunjuk jalan harapan yang hidup. Gereja kita hidup setiap hari melalui salib. Dan kita berkata, aku mati setiap hari. Hey, anggap kamu beruntung kalau kamu bertemu dengan saya di masa lalu, kamu tidak akan punya rambut di dalam kepala kamu karena kamu mencabutnya. Karena saya percaya pada Kristus, saya berdoa untuk kamu menyakitiku dan membuat hidupku sengsara, tapi aku tidak akan menjalani hidup seperti itu. Itu bukan begitu.
Jadi itu yang bukan begitu yang kurasakan. Jadi anggaplah dirimu beruntung. Lihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Ketika kamu melihat dunia itu muncul di hadapanmu dan kamu berkata orang ini, orang itu, orang bahkan berkata apa yang menjadi miliknya adalah milikku. Tidak ada belas kasihan. Tapi setelah percaya pada Kristus, dia berkata saya mati setiap hari. Jadi setiap kali kita datang ke gereja dan melihat salib, saya berpikir, oh saya harus mati minggu lalu. Tapi saya tidak. Saya tidak berpikir sesuai dengan kehendak Allah, tapi saya telah mengikuti pikiran dan keinginanku sendiri. Dan aku di sini lagi. Setiap kali kamu melihat salib, Rasul Paulus berkata di 1 Korintus pasal 15 ayat 31 berkata, ia mati setiap hari. Ia mati setiap hari, setiap kali ia memikirkan salib Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus adalah orang yang melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan, aku mati setiap hari. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, ia adalah yang terburuk dari orang berdosa. Ketika orang lain berbuat dosa, jangan memimpin. Itu hanya sekali atau 2 kali. Atau semacamnya. Dan setiap kali itu terjadi, berpikirlah, akulah orang berdosa. Yang paling buruk. 1 Timotius pasal 1 ayat 15, aku telah berdosa lebih baik daripada orang itu. Coba pikirkan, memiliki pola pikir seperti itu, dan Tuhan hanya akan duduk diam saja. Percaya kalau ia akan mencurahkan kasih karunia kepada setiap anggota keluargamu. Betapa hebatnya hal ini. Rasul Paulus berkata, ia tidak bisa dapat hidup sehari pun tanpa salib. Itu adalah deklarasi. Salib adalah simbol dari misinya. Kalau kamu memikirkan salib, kamu tidak bisa berhenti menginjil. Kamu tidak bisa berhenti untuk setia pada misi kamu. Kita harus menjalani kehidupan gereja kita dengan kejujuran dan ketulusan. Mereka yang tidak melakukannya adalah orang-orang yang tidak memiliki salib dan orang-orang yang berisik. Orang-orang yang berisik. Jemaat kudus terkasih, saya harap kamu percaya kalau salib adalah tanda keselamatanmu, tanda pengudusan, tanda misi, dan juga identitas kalian sebagai seorang murid. Kesetiaan tanpa salib, pelayanan tanpa salib, semuanya adalah kebohongan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Roma pasal 1 ayat 14, ia adalah orang-orang berdosa dan berhutang kepada orang Yunani. Orang Yahudi, orang Kus, orang lain, kalau utangmu banyak, bahkan setelah kamu meninggal dan punya 100 mulut, kamu tidak bisa berkata apa-apa, karena utangnya itu sudah terlalu besar. Dan kesadaran keagamaan itu, Rasul Paulus menyatakan, aku adalah orang berdosa dan orang yang berhutang, dan setiap kali ia membuka mata, ia memberitakan Injil. Ia membayar hutangnya. Menginjil adalah membayar hutang. Penetua wanita, diaken, apakah kamu telah menginjil? Kamu bekerja begitu keras untuk bisnismu, anakmu, rumahmu, dan kamu kelelahan sampai rambutmu kering, dan kamu datang ke gereja. Tidak ada yang menginjil, kamu bahkan belum menginjil. Mereka gagal dan mempertahankan orang yang datang dan menguji mereka dengan pembicaraan yang tidak berguna dan mencegah mereka datang ke gereja. Orang-orang seperti itu disuruh untuk menggantungkan batu kilangan di leher mereka dan menenggelamkan mereka di laut. Kamu bisa keluar, ada batu kilangan di leher kamu. Kalau kamu mencobai orang lain, kamu akan terjebak di laut dengan batu kilangan tergantung di leher kamu dan kamu tidak bisa keluar lagi. Apakah itu pengadilan yang sangat buruk, mengerikan? Itu penghakiman yang mengerikan, kan? Hanya dengan setiasa mengingat dan merindukan salib serta tidak pernah membiarkannya meninggalkan hatimu, baru kamu bisa memenuhi tugas yang diberikan kepadamu. Presiden, pelayanan penetua, pelayanan wanita, komisi wanita, semua peran kamu masing-masing. Dan saya sudah berbicara ini kemarin. Kamu harus membayar makanan kamu. Saya bilang,
Jangan berikan makanan pada orang yang tidak membayar. Gereja adalah tempat yang dikelola oleh orang yang rela berkorban. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan gereja dan dapat barang gratis? Bahkan itu $5, kamu harus bayar. Bukankah itu benar? Salib mengubur diri lama. Kamu hanya menggali kuburan dan mengubur diri kamu di dalam tanah melalui salib. Dan melalui salib kita hidup. Kita mematahkan kuasa kematian dan dibangkitkan. Bagaimana kita bisa dibangkitkan tanpa salib? Yesus menumpahkan darahnya di salib untuk keselamatan dosa manusia. Ia berbaring di dalam kubur dan mematahkan kuasa maut dan bangkit kembali melalui salib. Kamu harus membanggakan salib. Mereka yang tidak memiliki salib tidak dapat menjadi murid Yesus. Mereka bukan orang kudus. Ketika reputasi mereka rusak dan kesulitan muncul di jalan mereka, banyak dari mereka yang diam-diam membuang salib Yesus. Banyak orang yang melakukannya. Salib itu adalah bisnis bagi mereka dan mereka menutupnya, menyelesaikannya. Salib juga melahirkan pribadi yang baru. Dan itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita diselamatkan. Itulah kekuatan dan kebijaksanaan Allah. Itu adalah salib. Ketika orang berkata bisnis berjalan baik, mereka berkata, oh keluarganya benar-benar percaya pada salib. Kalau bisnisnya gagal, mereka pelit, mereka tidak membayar perpuluhan, mereka tidak mengenal salib, sederhana saja. Saya memberikan ini. Kenapa bisnis kamu gagal? Apakah kamu memiliki salib? Apakah kamu sudah memiliki kehidupan salib? Mereka datang dengan melotot dan pikirkan dengan hati-hati ketika kamu memikirkan firman Allah, kamu tidak memiliki salib. Apakah Allah milikmu? Allah berkata, kamu boleh menggunakan 9 sesukamu dan biarkan aku menyimpan 1 untuk rumahku. Dan kamu bahkan tidak melakukannya. Itu milik Allah. Kamu tidak mengatakan kamu membayar perpuluhan, itu milik Allah. Jadi perpuluhan itu telah ada sejak zaman Abraham, bapak orang beriman. Lihat kehidupannya yang memberikan perpuluhan. Desa menjadi kaya, suku menjadi makmur, keluarga menjadi makmur. Tapi ketika tidak mendapatkan hasil, negara pun runtuh. Raja Hizkia mengatakan, ketika Raja Hizkia mengajarkan tentang perpuluhan melalui nabi, mereka menaruh semua barang hasil curian mereka dan mereka membawa semuanya ke dalam halaman gereja, dari tembok ini ke tembok itu, sampai kamu tidak dapat melihat barang yang telah mereka curi. Berapa banyak kekayaan di perolehan negara yang memberikan hal itu? Setiap rumah menjadi makmur. Ketika bisnis tidak berjalan baik, bukankah hati kamu hancur karena kamu mencuri apa yang telah menjadi milik Allah? Hati kamu sakit ketika kamu menginvestasikan 100.000, 500.000 tapi tidak berhasil. Itu adalah kebodohan yang luar biasa. Kamu tidak merasa patah hati ketika kamu mencuri dari Allah dan menggelapkannya, tapi kamu berbisnis dengan uang hasil rampok kamu dan kamu kehilangannya dan kamu terpuruk. Kamu harus tahu, jika kamu tidak memberikan perpuluhan, kamu akan menuju kebinasaan. Gereja Pyonggang harus menjadi gereja di mana kamu mengalami salib dan kematian kamu sendiri. Saya mati. Ketika kamu berada di gereja lain, kamu berteriak dan bertindak sombong sesuka hati kamu. Tapi sudah datang ke gereja Pyonggang dan belajar tentang salib, kamu menyadari, gereja tempat saya mati adalah gereja Pyonggang.
gereja dengan salib. Dan ketika kamu mati, kamu mengalami kebangkitan kamu sendiri. Itu juga bukankah itu gereja Pyongkang? Saya harap kita harus memiliki iman itu. Gereja Pyongkang kita harus menjadi gereja yang hanya mengajarkan Injil dan mengajarkan iman seperti itu, sehingga kita dapat membanggakan salib. Dan saya percaya ini, dan kita harus percaya pada hal tersebut. Itu sebabnya gereja harus menjadi kuburan. Harus menjadi kuburan tempat kamu membunuh karakter kamu sendiri, pikiran lama kamu, ide lama kamu, dan daging kamu. Dan itulah saat ketika Allah akan bangkit, Tuhan akan bangkit. Dan kita harus percayakan hal ini. Mari kita simpulkan. Kematian di kayu salib itulah kemenangan kekal melalui iman. Dan ia pasti akan dibangkitkan di dalam Tuhan. Jemaat Kudus yang terkasih, seluruh tubuh Yesus dicabik-cabik, meledak, dan memar. Berkali-kali dipukuli, ia bengkak sampai hampir buta. Paku ditancapkan kedua tangan dan kakinya, tombak ditingkam ke lambungnya, dan janggutnya dicabut, punggungnya diinjak-injak, remukan sampai ia seluruhnya itu rata. Bahkan saat ia menanggung rasa sakit dan penderitaan seperti itu, ia tidak mengeluh atau menggerutu. Sebaliknya ia bersyukur kepada Allah dan berdoa mohon pengampunan bagi orang berdosa yang membunuhnya. Dan ketika kita melihat bahwa Yesus menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia, kita percaya, kita orang percaya, harus mengingat Tuhan. Setiap kali Yesus dipukuli dan meledak, berapa kali ia keluar masuk neraka, mengalami rasa sakit itu. Oleh karena itu kita dapat hidup tanpa salib. Untuk siapa ia memikul salib? Ia tidak mengenal dosa. Ia menanggung dosaku dan menggantikanku. Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan hal yang sama. Ia yang mengenal dan tidak mengenal dosa menanggung dosa kita. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa sakit sekali. Jemaat Kudus yang terkasih, ia memikul salib berat lebih dari 100 kilo di Golgota, dengan paku-paku yang ditancapkan di kedua tangan dan kakinya. Ia ditusuk tanpa ampun dengan mahkota duri dan tombak di sisinya. Dan pada saat itu, hatinya, jantung, paru-parunya tertusuk. Dan ia yang tidak mengenal dosa, mati untuk dosa-dosa kita. Itu membuat kita terdiam, kehabisan kata-kata. Ia menderita sakit yang amat sangat dan meninggal dunia di Golgota. Kematian di kayu salib adalah salib besar yang telah ditentukan Tuhan sebelum dunia diciptakan untuk penebusan kita. Tanpa salib, bukankah hanya bagi orang umat Kristen, tapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan surga pun tidak dapat bersatu. Kita adalah musuh Tuhan. Tapi Yesus menjadi perantara antara Tuhan dan manusia seperti agen real estate. Itulah salib. Salib. Jadi salib adalah salib kemuliaan. Salib yang harus kita banggakan. Jika kita tidak percaya, kita merasa malu dan terhina. Jadi kita tidak berbicara tentang salib. Kita takut orang-orang mungkin berkata, kamu pergi ke gereja, jadi kami tidak memperlihatkan Alkitab kami dan menyembunyikannya secara rahasia. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kematian di kayu salib bukanlah sesuatu yang hilang atau dipermalukan. Itu adalah sesuatu yang mulia. Dan itulah salib Tuhan
yang akan memberi upah pada kita dan dengan bangga menjadikan kita yang pertama saat kita masuk ke dalam kerajaan, dan kita harus percayakan hal ini. Salib harus bersinar secara terang dalam kehidupan kita. Dan keharuman salib seperti yang tercatat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14, keharuman iman kepada Kristus, pada Yesus harus disebarkan. Maka hendaknya kita semua menjalani kehidupan salib di mana Allah itu hadir, di mana kita melayani Tuhan dan kita berjalan sama Tuhan. Dan inilah yang saya memberkati kamu demi nama Tuhan. Hanya membanggakan salib, hanya memberitakan salib. Salib adalah himne kemenangan. Mari kita berdoa. Tolong berkati kami, gereja kami, sehingga kami hanya bisa membanggakan salib, berbicara tentang salib, dan hidup dalam kehidupan salib, sampai kita bisa menyerahkan hidup kami pada Kristus, pada salib. Tolong jadikan gereja kami sebagai rumah kekal, di mana kami mati di kayu salib dan hidup di kayu salib. Tolong berkati kami, supaya kami bisa memiliki bisnis yang mewujudkan salib, keluarga yang mewujudkan salib, pendidikan anak yang mewujudkan salib, kehidupan yang berkeluarga yang mewujudkan salib, dan gereja yang mewujudkan salib. Allah yang telah memberikan kita keselamatan hidup kekal, kami telah menerimanya sebagai anugerah melalui salib. Oleh karena itu, sampai kami masuk dalam kerajaan Allah, tolong bantu kami menjalani kehidupan dengan salib, hidup yang membanggakan salib, kehidupan penuh kemuliaan, dan tolong bantu kami, ajari kami, dan berkati kami. Pimpin kami setiap hari di jalan kehidupan kayu salib. Sekali lagi, kami dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan-Mu. Tolong supaya kami tidak pernah lupa bahwa salib adalah kebanggaanku, salib adalah kehidupanku, dan salib adalah rumahku. Kami berdoa dan memohon semua ini dalam nama kudus Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin.